mungkinkah kaya melalui pertanian? Di hadapan saya telah hadir Bapak Cipta Purwita. Di sini kita akan mencoba untuk berbincang-bincang, meminta pendapat dari Pak Cipta mengenai bagaimana menjadi kaya melalui sektor pertanian. Nama saya Cipta Purwita. Saya lahir di Bandung tanggal 3 April 1960. Saya alumni Fakultas Kehutanan IPB tahun 84. Kemudian saya melanjutkan S2 di Prasetya Mulia Business School tahun 93 selesai. Dan terakhir saya melanjutkan S3 di Fakultas Pascasarjana IPB. Saya selesai tahun 2010. Jurusan apa, Pak? Ekonomi pertanian ya. Dan sekarang saya setelah banyak tempat putar-putar di perusahaan-perusahaan kehutanan, terakhir sekarang Direktur Utama PT Nutani 2. Baik, terima kasih Pak Cipta Purwita telah bersama kita di sini. Mungkin kita sedikit akan bincang-bincang bagaimana memanfaatkan sektor pertanian untuk menjadi kaya. Jadi artinya di sini, kalau pertanyaan konkretnya ada, mungkin nggak kita menjadi kaya melalui sektor pertanian? Bagaimana pandangan Bapak atau mungkin hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai ke sana, Pak? Saya berpikir itu sangat mungkin karena negara kita adalah negara agraris yang punya kelimpahan yang luar biasa sebetulnya. Kita punya sinar matahari yang selalu tiap hari kita bisa nikmati ya, dan bisa menumbuhkan pohon yang cepat sekali, sehingga mestinya kita punya kompetitif yang luar biasa. Oleh karena itu saya memandang bahwa potensi Indonesia untuk bisa menjadi kaya dari sisi pertanian mestinya sangat besar. Dan ini harus kita buktikan bahwa itu bukan hal yang mustahil ya. Sehingga saya memilih sektor ini dari awal. Saya memang masuk ke kehutanan itu, Pak. Tapi pada kenyataannya orang menganggap bahwa sektor pertanian itu adalah sektor yang kurang gitu seksi gitu. Artinya kalau dikatakan juga sebagai pilihan hidupnya untuk dalam pekerjaan atau dalam penghasilan, kayaknya agak dihindarin karena asumsi orang bahwa petani itu adalah sektor yang kotor, tidak bergengsi, ya petani itu miskin dan lain-lain. Itu bagaimana, Pak, sebenarnya? Ini saya kira yang merupakan misleading yang harus kita luruskan ya. Dan saya pikir memang ini harus jadi policy yang betul-betul kuat ya dari sisi visi pemerintah. Jadi kalau kita punya visi sampai katakan 2030, mestinya basisnya di pertanian. Karena kita memang negara agraris. Ini yang saya kira harus secara konsisten ya. Harus kita kawal semua nih. Mulai dari pemerintahannya sampai kepada sektor swastanya, sektor BUMN-nya. Ini saya kira harus satu langkah ya untuk mewujudkan ini. Ya betul. Selama ini saya lihat kurang konsisten itu, sehingga ya sepertinya pertanian itu hanya sebagai ya marginal ya, bukan satu sektor yang betul-betul mestinya jadi leading sektor gitu. Yang bisa menjadi. Iya betul. Ini saya kira nggak bisa memang nggak bisa sendiri. Sektor lain harus juga ikut mendukung gitu ya. Tapi basisnya mestinya sektor pertanian. Menarik sekali, Pak. Ya. Kalau saya perhatikan Bapak kan sekarang menangani Hutani, ya berkaitan dengan sektor kehutanan. Ya. Kalau kita sebagai seorang awam gitu yang melihat bahwa kehutanan itu kan milik negara dan itu perlu investasi atau mungkin high teknologi untuk memberdayakan sektor kehutanan. Apalagi kalau saya sebagai seorang masyarakat, bagaimana potensi yang bisa saya manfaatkan dari sektor kehutanan dalam pengembangan sektor kehutanan yang bisa melibatkan masyarakat. Dari aspek apa itu, Pak? Ya, saya pikir tidak semua high tech ya, semuanya juga high capital. Jadi saya kira semua resource capital ini bisa masuk sebetulnya. Memang untuk yang mechanical harvesting misalnya kita harus menggunakan capital yang besar. Tapi kan kita punya lahan. Yang lahan ini harus kita manfaatkan, kita optimalkan begitu. Sehingga menurut saya ini bisa masuk semua sektor. Dan itu sudah saya lakukan. Baik waktu saya di Perhutani, baik saya di Museum Utama Persada, sekarang di Nutani 2, saya ingin sekali agar lahan itu betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal. Ada tegakan kayunya, ada untuk agroforestry begitu ya, kombinasi dengan sektor-sektor yang lain. Tapi umur kayu sama hutan itu bisa produksi kan cukup lama itu.
sementara petani itu berpikir Betul. masyarakat, Betul. ya, saya harus makan apa besok? Betul, betul. Apa yang memungkinkan peluang Betul. di kehutanan? Besar sekali sebetulnya. Saya dengan Sayang Sri itu akan mengembangkan pola agroforestry. Ya, sehingga di dalam lahan kehutanan, saya juga akan membangun hutan tanaman. Maksud saya tanaman semusim. Tanaman semusim. Ya, ini ada jagung, ada kedelai, ada apa begitu ya. Jadi kayak tumpang sari gitu ya? Ya, seperti tumpang sari atau tumpang gilir begitu ya. Lahan yang belum dioptimalkan, ini bisa kita lakukan dengan pertanian. Termasuk juga kombinasi dengan ya nanti mungkin tanaman buah-buahan dan sebagainya. Tapi selama ini kan mungkin masyarakat itu dianggap sebagai pengganggu sektor kehutanan karena mereka akhirnya menebang segala macam. Mungkin kira-kira apa yang Bapak lakukan atau mungkin oleh pemerintah lah ya, agar bisa melibatkan masyarakat, partisipasi lah. Betul. Dia juga bisa memanfaatkan lahan hutan. Kira-kira konkretnya seperti apa ya? Memang ini tantangan buat sektor kehutanan, tapi saya pikir tantangan itu harus kita atasi. Ya, memang masyarakat harus diajak untuk ikut serta ya. Dan ini untuk Hutan 2 kami juga melakukan kolaborasi dengan masyarakat. Ya. Itu yang jadi perhutanan sosial ya? Betul, perhutanan sosial, betul. Jadi saya juga melibatkan masyarakat untuk bisa melakukan kegiatan pertanian di lahan-lahan kami. Di samping juga dia punya untuk tegakan yang umur panjang, sehingga dia juga punya ada penghasilan yang nanti sifatnya long term ya. Long term. Di samping yang jangka pendek, dia akan bisa manfaatkan dari tanaman pangan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Bapak ada sedikit pesan dan kesan bagi masyarakat, Bapak dari sektor pemerintahan ya, kira-kira peluang apa yang bisa melibatkan mereka sehingga mereka juga bisa ikut berpartisipasi. Kita juga dari pemerintah bisa ikut mendukung apa yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak bisa Baik. Jadi saya kira pada kesempatan ini ya saya berpesan agar mari kita optimalkan semua potensi yang kita punya, terutama potensi lahan yang luar biasa, iklim dan sebagainya, sehingga ini harus bisa meningkatkan produktivitas persatuan luasnya begitu ya. Dan saya membuka program-program untuk kolaboratif kerjasama dengan masyarakat ya, sehingga saya berharap bagaimana pesan yang disampaikan oleh Pak Cita dengan tema menjadi kaya melalui sektor pertanian. Kiranya ini dapat menjadikan inspirasi bagi para masyarakat dan bagi semua sektor yang ingin